البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa jazakumullah. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah, yaitu kitab pelajaran penting untuk umat secara umum, yaitu kaum muslimin, kaum mukminin, karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullah alaih. Sekarang kita masih berada pada halaman 186 seputar keutamaan dan juga pembahasan yang sangat penting, yaitu tauhid. Karena semua ibadah tidak diterima kecuali dengan tauhid. Baik itu salat, puasa, zakat, haji, semuanya tidak diterima kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang sangat jelas yang menunjukkan bahwasanya semua ibadah tidak diterima kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Rukun Islam yang 5 pertama kali adalah tauhid. Karena sumber, kalau seandainya tidak ada tauhid di dalamnya, tentunya enggak sah la salatnya, wala puasanya, wala zakatnya, wala hajinya. Naam. Dengan tauhid tersebut Allah Subhanahu wa taala akan apa? Menerima amalan-amalan hambanya. Karena ketika dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, otomatis dia apa? Ikhlas di dalam menjalankan ibadah tersebut dan juga mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif asbahullah, perhatikan kitabnya, yang punya kitabnya ya. Wa hadzal maqamu a'ni maqam at-tauhid. Itu dalnya double, yang benar satu tok. Dalnya double, yang benar satu saja situ. Paham ya? Wa hadzal maqam, dan pembahasan ini a'ni, yang aku maksud adalah pembahasan tauhid. Daiman wa abadan, senantiasa terus menerus, yahtaju ila mazidil inayah. Butuh untuk perhatian yang lebih masalah tauhid ini. Karena apa? Karena tanpa tauhid, na barakallahu fikum, semua ibadah tidak diterima. Kita lihat, yahtaju ila mazidil inayah bitawjihin nas ila dinillah wa tauhidihi wa ikhlasil ibadah lah, yaitu terus menerus dan senantiasa butuh perhatian yang penuh, yang lebih, untuk mengarahkan manusia menuju kepada agama Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah taala dan menunggalkannya. Wa ikhlasul ibadallah, dan juga mengikhlaskan peribadatan untuknya. Karena ibadah, amalan tidak diterima kecuali dengan 2 syarat, al-ikhlas wal mutaba'ah. Al-ikhlasu wal mutaba'ah. Ikhlas mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala Allah. Mutaba'ah mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. 2 syarat tersebut adalah apa? Syarat yang inti untuk diterimanya suatu amalan. Allah taala menyatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan untuk Allah agamanya. Mentauhidkan. Na'am barakallahu fikum. Meminta hanya kepada Allah. Minta pertolongan, minta kekayaan, agar diberkahi rezekinya hanya kepada Allah taala. Jangan minta kepada bebatuan, pepohonan, mbah fulan, mbah alan, kuburan, jangan. Nah, barakallahu fikum, tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah taala sudah menjanjikan dalam Al-Qur'anul Karim, wa qala rabbukum
ud'uni astajib lakum. Kurang apa lagi sudah? Telah berkata Rabb kalian, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku langsungan, enggak usah pakai perantara-perantara. Jangan dibayangkan seperti manusia. Kalau mau ketemu presiden langsung melalui perantara-perantaranya dulu, lewat menterinya, lewat ini biar enak, biar mudah. Kalau kepada Allah Subhanahu wa taala langsungan. Enggak usah pakai perantara-perantara orang soleh, orang ini, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Astajib lakum. Niscaya aku akan apa? Kabulkan untuk kalian. Ingat-ingat, datang dalam hadis yang sahih dan juga disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimatullah alaih di dalam kitab As-Sahihul Musnad, bahwasanya orang ketika berdoa barakallahu fikum tidak terlepas dari 3 perkara. Imma disegerakan, dikabulkan doanya di dunia, imma disimpan nanti di akhirat, imma yang ketiga apa? Allah Ta'ala akan palingkan dari kejelekan-kejelekan yang akan menimpa dirinya. Jadi orang berdoa itu enggak sia-sia ya. Walaupun kelihatannya antum berdoa kok kayaknya enggak dikabulkan ya, sabar. Antum jangan merasa enggak dikabulkan, harus husnudzan billah. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah belum nampak dikabulkan di dunia, masih ada kemungkinan yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua apa? Disimpan. Doa antum disimpan, nanti diberikan imbalannya di akhirat kelak. Paham ya? Nah, yang kemungkinan yang ketiga apa tadi? Dipalingkan dari kejelekan-kejelekan yang akan menimpa diri kita. Nah, jadi kalau berdoa jangan apa kemarin, jangan tergesa-gesa. Wah, ana sudah 2 bulan 3 bulan berdoa kok enggak dikabulkan ya. Itu namanya tergesa-gesa, buru-buru, gerusa-gerusu. Paham ya? Kesusu-susu. Paham ya? Jadi kalau orang berdoa itu sabar. Paham ya? Ingat-ingat ya, 3 perkara yang akan apa? Akan didapatkan. Imma disegerakan dikabulkan doanya di dunia, imma disimpan nanti di akhirat, imma apa tadi? Akan dipalingkan kejelekan-kejelekan yang akan menimpa diri orang tersebut. Na'am barakallahu fikum. Jadi berdoa itu enggak ada sia-sianya. Karena doa itu adalah apa? Ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kita lanjutkan lagi. Li'anna syirka huwa a'dhamudz dzunub. Dikarenakan kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Waqad waqa'a fihi aktsarun nas qadiman hadisan. Dan sungguh kebanyakan manusia telah terjatuh dalam kesyirikan tersebut, baik orang terdahulu maupun orang belakangan. Sejak zaman siapa munculnya kesyirikan ini? Alhamdulillah. Sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam, ketika kaumnya saat itu hulu, ekstrim di dalam menyanjung, memuji orang-orang saleh. Waddun, Suwa, Yahus, Ya'uq, Nasr. Paham ya? Diagung-agungkan. Setelah mereka meninggal, mereka membuat gambar-gambar suar. Sebabnya karena gambar-gambar, digambar, diabadikan, kenang-kenangan. Ternyata suatu ketika datang setan. Paham ya? Datang setan mengelabui, kalau seandainya kalian tancapkan gambar-gambar itu di tempat ibadah kalian, nanti kalian akan semakin khusyuk, akan bisa mencontoh mereka. Ujung-ujungnya lama-lama diibadahi, disembah, muncullah kesyirikan. Jadi gambar itu hati-hati ya. Gambar yang kelihatannya gambar itu bisa menjadi sarana untuk mengarah kepada apa? Kesyirikan. Kan sudah kita lewati kemarin contohnya. Contohnya apa? Di dalam memelihara dan juga memasang gambar itu ada unsur pengagungan. Buktinya apa? Kalau gambar antum cabut, antum ambil, antum injak-injak gambarnya, marah enggak biasanya orang-orang itu? Marah, nih gambar orang tua kok diinjak-injak. Ini gambar bapak loh ini. Rahimahullah katanya. Ini gambar ibu rahimahullah katanya. Kok diinjak-injak? Lah kalau teman gambar ngapain kok marah-marah? Kalau enggak ada pengagungan, ada unsur pengagungan. Mengagungkan selain Allah Ta'ala termasuk bentuk kesyirikan, hati-hati. Nah, ini sebabnya al-ghulu fis salihin. Terlalu ekstrim berlebihan di dalam menyanjung memuji orang-orang saleh sampai digambar, kemudian dibikin patung, kemudian lama-lama diibadahi. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Fal wajib bayanuhu lin-nasi wat tahdhir minhu fi kulli waqtin. Yang wajib adalah menjelaskan di hadapan manusia tentang apa itu kesyirikan dan memperingatkan manusia dari kesyirikan fi kulli waqtin, pada setiap waktu, wa dzalika bid'awati ila tauhidillah azza wa jalla wan nahyi 'anil syirki. Yang demikian itu dengan cara apa? Mendakwahkan manusia untuk menuju kepada tauhid, mengesahkan, memurnikan ibadah hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa? Melarang kaum muslimin, melarang manusia dari kesyirikan. Karena kesyirikan bisa menghancurkan semua amalan kalau syirik akbar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun."
Kalau seandainya mereka berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur amalan-amalan yang dulu mereka kerjakan, hancur lebur amalannya. Kalau seandainya mereka berbuat kesyirikan, padahal khitabnya itu para nabi, enggak sembarangan. Para nabi aja diancam seperti itu, apalagi kita. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah Taala mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur amalanmu dan kamu kelak termasuk orang-orang yang rugi. Jadi hati-hati ya, kesyirikan kelihatannya pendek lafadznya tapi berbahaya. Paham ya? Perbuatannya sangat berbahaya sekali. Naam. Syirik asghar aja juga bisa. Syirik asghar aja sudah bahaya. Rasulullah takut, khawatir kalau menimpa umatnya. Apa di antara syirik asghar kemarin? Riya. Beramal untuk mencari sensasi, biar viral, biar terkenal, biar dipuji, disanjung manusia, itu hati-hati. Paham ya? Itu termasuk bentuk apa? Syirik asghar. Akhwafu. Nam akhwafu ma akhafu 'alaikum syirkul asghar fasu'ila anhu faqala ar-riya. Perkara yang paling aku khawatirkan kata Rasulullah adalah syirik kecil. Ditanya apa itu syirik kecil? Riya. Riya itu beramal agar disanjung, dilihat oleh manusia. Si fulan masyaallah, si fulan kaya, si fulan dermawan, si fulan masyaallah bantuannya paling banyak. Biar dipuji, jangan. Kalaupun kita orang yang suka menyumbang harta, menginfakkan harta, pastikan kalau bisa semakin tersembunyi, semakin enggak nampak, semakin bagus. Diam-diam ternyata dia nyumbang apa? 1 M misalkan. Nah, diam-diam ternyata dia apa? Nah, barakallahu fikum, bantuannya paling banyak misalkan. Nah, maksudnya bagaimana? Karena semakin dia tersembunyi di dalam berinfak, semakin bisa menjaga apa? Hatinya. Tapi kalau pamer, mau nyumbang aja di foto dulu, jebret itu ya, yayasan fulan misalkan. Mau nyumbang lagi nih, foto lagi. Wah ini, ngasih bantuan aja uangnya di foto. Nih, tangannya ngulurkan ini di foto dulu. Paham ya? Biar viral, terkenal. Nah, jangan. Nah, apa dalam hadis itu? Dalam hadis 7 orang yang akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala. Apa di antaranya? Di antaranya bahwa rajulun anfaqa nafaqatan fa akhfaha. Orang yang dia itu menginfakkan hartanya dengan suatu infak, dengan suatu nafkah, tapi dia sembunyi-sembunyi. Bayangkan. Hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminu. Sampai tangan kirinya itu enggak tahu yang diinfakkan tangan kanannya. Padahal jaraknya dekat enggak jaraknya? Tangan kiri dan tangan kanan jaraknya dekat enggak? Dekat aja tangan kirinya enggak tahu kalau tangan kanannya menginfakkan. Benar-benar tersembunyi, menjaga niatnya. Paham ya? Menjaga niatnya. Nah, barakallahu fikum. Ini sekedar apa? Selingan bahwasanya ikhlas itu sangat dibutuhkan. Nah, kita lihat di sini. Wa bayanu anwa'ihi linnas, dan juga menjelaskan jenis-jenis tauhid dan juga jenis-jenis syirik di hadapan manusia, hatta yuhadziru, agar mereka berhati-hati dari kesyirikan tersebut. Waqad qama khatamul anbiya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah melaksanakan, telah mengerjakan penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bidzalik, dengan mendakwakan tauhid. Akmal qiyamin fi Makkah wal Madinah, dengan apa? Dengan pelaksanaan penegakan yang sempurna di Mekah dan di Madinah. Di Mekah berapa tahun coba bayangkan? Di Mekah beliau berdakwah kurang lebihnya 13 tahun setelah beliau diangkat menjadi nabi, mendakwakan tauhid. Paham ya? 13 tahun di Mekah, kemudian ketika hijrah di Madinah digenapi, disempurnakan di Madinah 10 tahun. Paham ya? 40 tambah 23 berarti berapa? 63 tahun meninggal dunia beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bayangkan mendakwakan tauhid. Nah, sampai apa? Sampai orang kufar Quraisy enggak tahan kan kemarin kisahnya itu. Sampai ada yang dibunuh, disiksa, akhirnya disyariatkan untuk hijrah pertama ke mana? Ke Habasyah, ke Ethiopia, karena ujian yang sangat dahsyat, hukuman yang sangat mengerikan. Ada yang dijemur di bawah terik matahari yang sangat panas, perutnya apa? Barakallahu fikum, di atas perutnya dikasih batu besar. Paham ya? Ada juga yang disiksa. Namallahul musta'an. Akhirnya dengan keadaan seperti itu terus Rasulullah mendakwahkan sampai datanglah perintah hijrah yang kedua dari Makkah ke Madinah. Nah, kita lihat lagi. Fal wajibu ala ahli ilm an yuqaddimuhu ala ghairihi. Maka wajib atas ahlul ilm, para ulama,
untuk mendahulukan masalah tauhid atas yang lainnya. A'ni at-tauhid wahdah, tauhid dulu. Jadi kalau kita dakwah di kampung, di masyarakat, jangan syirik dulu didakwahkan. Tauhid dulu baru syirik, caranya gitu. Karena apa? Karena diperkenalkan dulu untuk mensucikan. Paham ya? Tasfiyah dulu, sucikan dulu. Tauhid seperti ini, seperti ini, seperti ini, ternyata ada lawan tauhid, yaitu syirik. Kalau antum langsung bahas masalah syirik, mereka lari. Karena apa? Karena hampir semua mereka berbuat kesyirikan itu loh. Tauhid dulu, dimurnikan dulu, diajak mentauhidkan Allah Ta'ala dulu, difahamkan dulu bahwasanya ibadah itu murni untuk Allah Ta'ala, setelah itu baru disebutkan pembatalnya. Di antaranya adalah ini. Seperti itu, tauhid baru syirik. Naam. Wa an takuna inayatuha bihi aktsar min kulli naw'in min anwa'il ilm li'annahu al-asas. Dan hendaknya perhatian penuhnya mereka para ulama terhadap tauhid lebih banyak, lebih besar perhatiannya dari seluruh jenis ilmu-ilmu yang ada, karena tauhid itu inti dan pondasi. Kalau orang bangun itu, kalau pondasinya kuat, bagaimana bangunannya? Kalau pondasinya kuat, bagaimana bangunannya? Kuat juga kan? Kokoh. Tapi kalau bangunannya itu enggak ada pondasinya, wala syai', itu walaupun yang bangun setinggi apapun roboh dan jatuh. Jadi asasnya pondasi ini dikuati tauhid. Nah, kalau orang sudah belajar tauhid bertahun-tahun kok takut jin, takut setan, takut kegelapan, takut pohon beringin, gagal belajar tauhidnya di situ. Paham ya? Lewat di gelap-gelapan gemetaran, gagal. Paham ya? Mana udah belajar tauhid sudah 10 tahun Ustaz, tapi kalau lewat di kuburan kok gemetaran ya? Lah ngapain gemetaran? Takut karena gendruwo katanya. Berarti gagal apa? Gagal dalam mempelajari ilmu tauhid. Kalau sudah belajar tauhid, insyaallah kita berupaya untuk menjadi muwahhid. Enggak usah takut setan, enggak usah takut jin, apalagi cuman pohon beringin. Paham ya? Karena kena angin kemudian ada bayang-bayangan, ada gemetaran. Allahul musta'an, hati-hati ya. Apa kata Allah Ta'ala? Innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Artinya apa? Itu para setan. Itu tadi para setan, mereka itu para setan yang menakut-nakuti wali Allah. Maka kalian jangan takut kepada mereka, takutlah kepadaku, kata Allah Ta'ala. Jadi jangan takut sama jin. Lewat depan kuburan santai saja, bismillah. Lewat di kegelapan enggak usah takut. Takut apa? Paham ya? Antum takut apa? Kecuali kalau mengalami penampakan baru takut, enggak masalah. Kalau benar-benar mengalami penampakan jinnya nampak gitu. Paham ya? Tapi kalau enggak nampak, cuman dugaan sangkaan, katanya di depan itu pohon beringin itu angker katanya. Paham ya? Angker gimana maksudnya? Ada penunggunya katanya, udah takut gemetaran lewat pun nunduk-nunduk, hati-hati. Tauhidnya belum jadi di situ ya. Nah, kalau sudah bertauhid, memurnikan bahwasanya rasa takut hanya diserahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, udah lewat santai aja. Bismillah. Nah, karena sebagian orang itu kalau lewat di pohon besar yang kata-kata mereka dikeramatkan, angker itu nunduk-nunduk kelewat ini. Paham ya? Ngapain nunduk-nunduk, santai gini aja. Paham ya? Nah, kata dia, wah kita ini harus mentauhidkan Allah Ta'ala. Tapi kalau lewat di depan kuburan, depan pohon besar, nunduk-nunduk kepalanya masih gagal. Ngapain nunduk-nunduk? Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kalau ada orang di situ ya assalamualaikum. Kalau ada orangnya. Tapi kalau enggak ada penampakan wala syai', cuman kabar-kabar, ngapain nunduk-nunduk kepalanya? Hati-hati ya. Hati-hati, jangan takut jin, jangan takut setan. Kalau mengalami penampakan di hadapan antum kaget, itu wajar. Tapi kalau belum mengalami penampakan kok sudah takut, gemetaran, apa kata para ulama? Khawaf. Khawaf itu penakut. Paham ya? Nah, zaman sekarang orang-orang yang terdoktrin dengan televisi, anak sama bapaknya sama aja. Bapaknya takut, anaknya juga penakut. Malam hari berdua pergi gitu, malah bapaknya bilang kamu di depan aja katanya. Anaknya udah di depan. Nah, anaknya kan mau, bapaknya juga penakut. Sebabnya karena film-film yang ada dalam televisi. Hati-hati. Televisi itu kelihatannya bentuknya kayak gitu tapi merusak. Paham ya? Apalagi film-film yang berbau horor. Paham ya? Film-film ngeri, ya, film-film hantu katanya mereka ya. Hati-hati itu ya. Nah, barakallahu fikum, hindari anak-anak kita, generasi-generasi berikutnya dari film-film yang seperti itu, hindari dari barakallahu fikum perkara-perkara yang bisa merusak tauhid. Nah, kita lihat lagi. Fa idza fasada hadzal asas. Kalau pondasi ini ada rusak, pondasi tauhid ini rusak. Nah, buat daraba. Nah, buat duriba bisyirk, kemudian ditabrakkan dengan kesyirikan, batula ghairuhu minal amal. Hancur amalan-amalan yang lainnya. Ya kalau pondasi rusak bagaimana? Bangunnya roboh.
Orang kalau bikin pondasi itu biasanya kuat campuran semennya pun lain dengan apa? Yang di atasnya. Paham ya? Nah, sekian banding sekian beda dengan yang di atasnya. Karena apa? Biar kokoh, biar kuat. Dan kalau tauhidnya udah kokoh, udah kuat, insyaallah berikutnya akan jalan. Tapi kalau pondasinya enggak kuat, roboh, hancur bangunan di atasnya. Amalan hancur semuanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Nah, barakallahu fikum. Kalau seandainya apa? Kalau seandainya mereka berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur semua amalan yang dulu mereka kerjakan. Seperti itu ya. Nah, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Ta'rifut tauhid, definisi tauhid sekarang. Ayo, tauhid apa? Huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala birrububiyyah wal ilahiyyah wal asma' was sifat. Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah rububiyahnya, uluhiyahnya dan juga masalah asma' wa sifat. Ayo, tauhid terbagi menjadi 3 ini ya, dihafal. Uluhiyah, rububiyah, al-asma' wa sifat. Tapi 3 pembagian yang paling inti tauhid apa Ahmad? Uluhiyah. Tauhid uluhiyah yang paling inti. Kenapa paling inti? Karena dengan tauhid uluhiyah seseorang bisa dikatakan muslim mukmin. Paham ya? Tapi kalau cuma tauhid rububiyah saja belum memasukkan pelakunya ke dalam agama Islam. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih menyebutkan dalam kitab apa itu? Al-Qawaidul Arba' bahwasanya apa? Annahum kanu, dahulu mereka orang-orang kufar mukirrun, mereka itu mengakui, mukirrin, mereka mengakui bi anallaha ar-raziq al-khaliq al-mudabbir wa lam yudkhilhum fil Islam. Mereka mengakui Allah Ta'ala itu pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta, tapi belum memasukkan mereka dalam agama Islam. Karena baru tauhid apa ini? Rububiyah. Tapi tauhid yang inti adalah tauhid uluhiyah yang terjadi peperangan antara para nabi dan juga umatnya atau kaumnya sebabnya karena mendakwakan tauhid uluhiyah. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Wa'tiqadun annahu wahidun fi dzatihi wa sifatihi, dan meyakini bahwasanya Allah Taala itu zat yang maha tunggal dalam zatnya dan juga sifatnya. Wa wahidun fi mulkihi wa af'alihi, dan zat yang maha tunggal di dalam kekuasaannya dan perbuatan-perbuatannya. Fa huwa subhanahu wahidun fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Itu keliru, haknya itu dihapus itu. Yang punya kitabnya perhatikan ada keliru itu. Naam, itu safahatih. Ini keliru, benar sifatih. Haknya enggak ada yang benar. Paham ya? Yang punya kitabnya dilihat. Seperti ini penting karena apa? Kalau kamu ngikutin arah di sini, ngikutin aja, enggak tahu benar atau keliru kan bahaya ngartikannya nanti. Ini yang benar sifatnya, haknya enggak ada yang benar. Paham ya? Itu kan punya teman, haknya itu kan kalau cetakannya sama, ya, yang benar tanpa hak ya. Dan bahwasanya Allah Taala zat yang maha tunggal di dalam apa? 6 zatnya dan juga sifat-sifatnya serta nama-namanya. Fala nadhira lahu wala syabih. Enggak ada yang semisal, enggak ada yang serupa. Wala mathil, enggak ada yang barakallahu fikum sama seperti Allah Taala, enggak ada. Qala ta'ala, Allah Taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Taala zat yang maha mendengar dan maha melihat. Enggak ada yang menyerupai Allah Taala. Kalau ada orang ngaku-ngaku bisa menghidupkan orang mati, mengetahui alam yang gaib atau yang semisalnya, kita katakan tidak benar. Paham ya? Tidak benar. Wa huwa subhanahu wahidun fi mulkihi wa af'alihi, maka dia Allah Taala zat yang maha tunggal sendirian dalam kekuasaannya, perbuatannya. Ai la syarika lahu fi khalqihi wa tadbirihi. Tidak ada sekutu, maksudnya adalah tidak ada sekutu, tidak ada yang ikut campur, tidak ada yang menemani Allah Taala di dalam penciptaannya dan pengaturan alam semesta. Coba bayangkan. Adanya siang dan malam silih berganti, pernah tabrakan? Enggak pernah tabrakan. Penciptaan jin dan manusia dan hewan, tumbuh-tumbuhan pernah tertukar? Enggak pernah tertukar. Paham ya? Kalaupun seandainya ada dari kalangan makhluk yang kurang, itu dengan takdir Allah Taala. Tapi bisa dikatakan enggak pernah tertukar. Contohnya ayam dengan kucing. Ketika ayam mengkeram telurnya, paham ya? Nah, angkrem itu ya istilahnya ya. Mengkeram telurnya itu, kemudian pernah enggak setelah menetas telurnya itu keluarnya kucing itu, ayam padahal menunjukkan bahwasanya benar-benar Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna, teratur dalam ciptaannya ya. Nah, enggak pernah sapi misalkan melahirkan lahir kambing misalkan. Paham ya? Tertukar itu enggak pernah. Menunjukkan bahwasanya benar-benar apa? Pengaturan yang sangat rapi sekali. Kita lihat. Qala ta'ala, Allah Taala berfirman, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Katakanlah,
Ya Allah, zat yang menguasai semua kekuasaan. Tu'til mulka, engkaulah yang akan berikan kekuasaan man tasya' kepada siapa pun yang kau kehendaki. Wa tanzilul mulk, dan engkaulah zat yang bisa mencabut kekuasaan mimman tasya' dari siapa pun yang kau kehendaki. Jadi orang yang berkuasa di muka bumi ini walaupun sekaya apapun, sebesar apapun, sekuat apapun itu masih lemah, buktinya masih ngantuk dan tidur. Paham ya? Ya enggak? Penguasa-penguasa, raja-raja, kemudian presiden, kemudian orangnya sekuat apapun, sehebat apapun, nah barakallahu fikum itu masih lemah karena masih apa? Ngantuk dan tidur. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala la ngantuk wala tidur, muqaddimatun naum, nu'as aja enggak ada. Allah Subhanahu wa taala masyaallah menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah barakallahu fikum seperti itu. Naam. Ikhwani fi din azza nazakumullah, dan kekuasaan bagi Allah taala semuanya mudah. Orang berkuasa, bahkan apa? Bisa menguasai semua makhluk-makhluk yang lain seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Burung-burung tunduk dengan beliau. Zaman saat itu ketika ngirim surat pakai burung. Paham ya? Nah, burung yang tunduk sama beliau, burung hudhud, bayangkan sampai diabadikan enggak boleh dibunuh burung hudhud. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, menunjukkan bahwasanya Allah taala memberikan kekuasaan bagi siapapun yang Allah taala kehendaki. Wa wahidun fi uluhiyyatihi, dan juga zat yang tunggal di dalam uluhiyahnya. Wastiqaqu bi ibadatihi, dan zat yang paling berhak untuk diibadahi. Fala ma'budu bihaqqin siwa, maka tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah taala, wa la yastahiqqu an yu'bad ghairuh, dan tidak berhak untuk diibadahi yang selain Allah taala. Qala ta'ala, Allah taala berfirman, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin." Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah taala dalam keadaan mengikhlaskan untuk Allah taala agamanya. Ini berarti menunjukkan apa barakallahu fikum? Menunjukkan bahwasanya tauhid itu sangat luar biasa. Keutamaan-keutamaannya akan disebutkan pada pertemuan yang akan datang, dan kesimpulan yang kita ambil pada kesempatan kali ini adalah definisi tauhid secara global, yaitu mengesahkan, menunggalkan Allah taala di dalam uluhiyahnya, rububiyahnya, dan asma wa sifatnya. Mahum insyaallah ya. Adapun keutamaan-keutamanya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.